Oke, sekarang kita bahas mengenai arc. Nah, secara bahasa arc ini kan artinya busur ya. Jadi simpelnya arc adalah tools yang digunakan untuk membuat perbagian dari lingkaran atau lingkaran penuh. Nah, tools ini nantinya dibagi tiga nih. Yang pertama ada 3 point, kedua ada yang tangent, yang ketiga ada yang center point. Nah, kita bahas satu-satu dulu deh. Yang pertama yaitu 3 point. Jadi, arc yang 3 point ini kurang lebih digunakan untuk membuat arc atau membuat busur dengan 3 acuan nih. Yang pertama titik awal, yang kedua titik akhir, yang kedua radius. Contoh lagi gini, gampang sih bikinnya. Kayak gini lah kurang lebih. Nah, kenapa di sini titik awal, titik akhir, dan radius? Gini deh. Kalau misalkan kita kasih nilai set, misalkan kan di sini ya. Kan di sini jangan deh gini aja, kita ngasih line dulu aja, line di sini. Nah, oke. Terus kita aktifin arc-nya. Nah, kita kan mulai dari sini nih, arc-nya. Sejajar sama line yang kita bikin. Terus kita ngasih misalkan di sini 60. 60. Terus kita di sini yang ngasih 100. Nah, maka apa namanya? Titik pusatnya itu enggak sejajar lagi sama ini. Makanya kenapa tadi titik awal, titik awal, titik akhir, dan radius. Karena tadi yang kita kasih nilai radiusnya itu 100. Jadi otomatis di sini. Kalau radiusnya kita ubah jadi 60, maka ya bakal berubah kayak gini. Tapi nanti berubahnya mencong-mencong ya. Kayak gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu deh definisi arc yang 3 point. Yang selanjutnya ada arc yang tangent. Jadi arc yang tangent ini kita nih ngebuat sebuah arc atau membuat sebuah busur dengan menggunakan 2 titik. Yang pertama titik untuk mulai, yang kedua titik untuk mengakhiri. Sangat romantis sekali ya. Ya gitu deh. Nah, misalkan ini kita mulai titik ini, terus kita akhiri pakai titik ini. Maka akan menjadi lingkaran penuh. Begitu juga dari sini ke sini. Kayak gini. Begitu juga dari ini ke sini. Dan ini jari-jarinya juga bakal 100 nih. Karena dari sini jari-jari bakal 100. Karena ya tadi arc yang 3 point tadi ya secara definitif ini cara ngebuat arc dengan menggunakan 3 acuan. 3 acuannya yang pertama titik awal, titik akhir, dan radius. Nah, kayak gitu. Maka harusnya di sini juga jarak dari sini ke sini nggak bisa ya ternyata. Pokoknya jarak dari sini ke sini 100 gitu loh, kurang lebih. Atau kita bisa ngeceknya pakai line aja. Nah, oke, line kayak gini. Udah mentok belum tuh? Harusnya sih udah. Nah, 100 gitu kan. Nah, kayak gitu. Tapi arc yang tangent ini itu nggak bakal aktif kalau misalkan nggak ada line atau nggak ada curve. Nah, misalkan kita pengen klik di sini, ya nggak bisa. Karena dia butuh line sebagai patokan atau curve yang sebagai patokan. Nah, misalkan ini baru bisa set, misalkan sampai sini gitu. Nah, kayak gini. Nah, ini kan dari ujung ke ujung. Kalau dari tengah ke tengah bisa nggak? Ternyata bisa juga dari tengah ke tengah gitu. Nah, kayak gitu. Sorry. Oh, ternyata nggak bisa. Meskipun kita ngekliknya di tengah, itu nggak bakal aktifnya di tengah. Tetap otomatis bakal aktifnya di ujungnya itu. Kayak gitulah kurang lebih arc dari yang tangent. Nah, yang ketiga ada arc yang center point. Nah, arc yang center point ini itu digunakan untuk membuat arc dengan cara metodenya tuh klik yang pertama itu sebagai titik pusat, klik yang keduanya sebagai jari-jari atau radius.
Nah, setelahnya kita bikin nih, mau gimana, seperberapa gitu loh. Nah, misalkan kita pengen bikin seperempat, ya otomatis kita ngasih sudutnya 90 derajat. Karena kan total sudut di lingkaran kan 360. Kayak gitu kan. 360 bagi seperempat dari 360 kan 90 derajat. Misalkan kita bikin lagi di sini. Pengen apa namanya? Seper 11 lingkaran gitu kan. 11 lingkaran berapa gitu kan, bingung kan ya. Ya bisa aja kalau pakai kalkulator, tapi kan kalau di sini bisa otomatis. 360 per 11. Nah, kayak gitu. Ini yang di ininya. Berarti bukan 11. Berapa tuh? Ini yang 11 ya. Kebalik berarti. Ya, kurang lebih kayak gitu deh penggunaan dari ketiga jenis arc. Nah, mungkin seperti itu video kali ini. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Thank you.